Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar mudah dipahami, tolong teman-teman agar melihat video sebelumnya atau dalam part 1. Kita lanjutkan untuk part 2. Yang keenam, menentukan jarak tanam. Menjelang penanaman benih, terlebih dahulu dilakukan pengukuran atau pembuatan alur tanam dengan memakai caplak agar tanaman pada areal persawahan menjadi lurus dan rapi sehingga mudah untuk disiang. Caplak berfungsi sebagai penggaris dengan jarak tertentu. Variasi jarak tanam yang ideal adalah 30 x 30 cm atau 35 x 35 cm. Penyaplakan dilakukan secara memanjang dan melebar. Setiap pertemuan garis hasil penyaplakan adalah tempat untuk penanaman satu bibit padi. Yang ketujuh, penanaman. Penanaman dengan metode SRI dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bibit yang ditanam harus berusia kurang dari 12 hari setelah semai, yaitu saat daun masih berjumlah 2 helai. Yang kedua, usahakan kondisi lahan saat penanaman tidak tergenang air, cukup berlumpur atau macak-macak, agar memudahkan pemosisian akar tanaman dan menstabilkan posisi bibit. Yang ketiga, pengambilan bibit dari persemaian sebaiknya tidak dengan cara dicabut karena akar tanaman masih rentan. Cara yang benar adalah bibit diambil dari persemaian berikut tanahnya. Yang keempat, bibit padi ditanam tunggal atau satu bibit per lubang. Yang kelima, penanaman harus dangkal dengan kedalaman 1–1,5 cm. Dan perakaran saat penanaman sebaiknya menyamping seperti huruf L. Yang kedelapan, pemupukan. Cara budidaya metode SRI yang dibahas di sini, pupuk yang dipakai adalah anorganik sebanyak 75% dari rekomendasi pemupukan setempat. Jadi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda jumlah dan perbandingannya. Namun, secara umum akan kita gunakan perbandingan pupuk sebagai berikut. Untuk pupuk Korea, standar 200 kg per hektar, berkurang 25% menjadi 150 kg per hektar. Pupuk SP36, standar 150 kg per hektar, berkurang 30% menjadi 100 kg per hektar. Pupuk KCL standar 100 kg per hektar berkurang 25% menjadi 75 kg per hektar. Untuk perinciannya bisa dilihat di tabel berikut. Di samping penggunaan pupuk makro untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan memaksimalkan panen, perlu ditunjang dengan mineral penukar kation yang tujuannya untuk mengefisiensikan pemanfaatan unsur hara, asam humat dalam bentuk kalium humat, serta pupuk organik enzim untuk memaksimalkan proses metabolisme tanaman. Beberapa contohnya adalah Minerka sebagai penukar kation, Starka sebagai kalium humat, dan Orbios sebagai pupuk organik cair enzim. Yang kesembilan, pengairan. Pengairan diberikan dengan ketinggian air di petakan sawah maksimum kurang lebih 2 cm. Paling baik macak-macak atau ketinggian 0,5 cm. Beberapa periode tertentu petak sawah perlu dikeringkan pada kondisi setengah kering. Pengairan yang berlebihan dapat berakibat tercucinya unsur hara sehingga hanya sedikit yang dimanfaatkan oleh tanaman. Selain itu, menyebabkan akar kekurangan oksigen dan terhambat perkembangannya. Yang ke-10, penyiangan. Penyiangan tanaman liar yang tumbuh di sela-sela tanaman padi bertujuan agar tidak terjadi persaingan penyerapan unsur hara. Gulma yang dibiarkan tumbuh pada akarnya mengeluarkan zat yang disebut alelopati untuk menghambat pertumbuhan tanaman padi dan mendominasi persaingan penyerapan unsur hara.
Penyiangan bisa dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya secara manual dengan pencabutan gulma. Metode ini kurang efisien karena memerlukan banyak tenaga kerja dan waktu yang lama. Secara kimiawi, menggunakan herbisida purna tumbuh. Metode ini tidak disarankan untuk sistem budidaya organik. Selanjutnya, menggunakan alat manual, yaitu dengan landak ataupun osrok atau gasrok. Dengan cara lain lagi, penyiangan mekanis dengan menggunakan alat bermesin yang disebut rotary weeder. Penyiangan lazimnya dilakukan 3-4 kali. Jadwalnya tidak mesti sama antara lahan satu dengan lainnya. Maka sebaiknya mengamati pertumbuhan gulma di lahan karena biasanya pertumbuhan gulma terpacu setelah pemberian pupuk. Maka sebaiknya gulma dibersihkan sebelum tumbuh optimal. Yang ke-11, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dilakukan berdasarkan potensi serangan atau ancaman dan serangan hama atau penyakit yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi di lahan-lahan sekitar. Pengendalian hama dan penyakit yang baik harus dilakukan menurut 3 prinsip, yaitu pertama, antisipasi atau pencegahan, yaitu dengan memperkuat fisik tanaman, mencukupi unsur hara atau nutrisi secara lengkap dan berimbang, menyeimbangkan pertumbuhan yang terlalu vigor dengan penguatan fisik tanaman, serta meningkatkan daya tahan tanaman. Yang kedua, pengendalian, yaitu jika sudah terdapat serangan hama atau penyakit sejak masih di bawah ambang ekonomis, metodenya adalah penggunaan pestisida sesuai dengan hama dan penyakit sasaran. Yang ketiga, pemulihan kondisi tanaman. Artinya, pengendalian hama harus diikuti dengan upaya memulihkan kondisi tanaman yang menurun karena dampak hama dan penyakit. Tujuannya agar tidak terjadi penurunan hasil panen yang signifikan. Pemulihan kondisi tanaman dengan cepat dapat dilakukan dengan aplikasi mikron sel untuk mempercepat pembentukan sel-sel yang sehat, menggantikan sel-sel tanaman yang telah rusak akibat dampak serangan hama dan penyakit. Demikianlah cara memaksimalkan panen padi dengan metode SRI. Dari penghematan air hingga peningkatan hasil panen yang signifikan. Metode ini menawarkan banyak manfaat bagi petani dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SRI, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pertanian dan teknik budidaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.